Selamat datang di Sufi Quantum, channel Tasawuf Ilmiah. Pemirsa pemerhati Tasawuf Ilmiah Eksakta, masih dalam serial kuliah teknologi metafisika. Dan ini merupakan salah satu bagian yang terpenting. Karena pada ujungnya kita akan mempersatukan antara sains, kesadaran, dan spiritual. Slide ini sebagai salah satu pendekatan bagaimana kesadaran semesta ini ditinjau dari berbagai aspek, bahwa baseline dari sistem operasi semesta adalah gelombang, sebagaimana gambar prisma berikut ini, yang pada intinya bahwa di ujung tertinggi ini adalah sumber dari segala sumber gelombang, sang kausa prima, yang mempengaruhi seluruh semesta raya ini. Dan semuanya pada hakikatnya berbentuk gelombang. Pada gambar prisma di sampingnya, ini adalah bagaimana ketika semesta ini diamati oleh manusia yang hidup dalam ruang kecil dari frekuensi semesta raya ini. Dan sesungguhnya gambaran ini juga tidaklah sesederhana ini, karena ini merupakan lapisan-lapisan kesadaran. Pada tingkatan yang tertinggi, ini adalah alam maha sadar atau maha metafisika. Ini adalah alam ketuhanan yang sifatnya laisa kamisli syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Dan di alam di bawahnya ini adalah alam metafisika ultra atau alam ultra sadar. Dan garis hijau ini adalah batas antara alam dunia dengan alam qadim. Dan alam dunia ini terbagi menjadi dua, yakni alam fisika dan metafisika infra. Yang akan menjadi fokus bahasan kali ini yaitu ketika semesta yang tidak terbatas ini diamati oleh kesadaran manusia. Dan sebagaimana telah saya sampaikan pada sesi terdahulu, bahwa realitas adalah frekuensi dan gelombang. Dan kalau kita cermati pada proses yang terjadi dalam kesadaran manusia, seluruh panca inderanya pada hakikatnya menangkap gelombang. Penglihatannya menangkap gelombang cahaya, pendengarannya menangkap gelombang suara, dan seluruh panca inderanya ketika masuk ke otak dirubah menjadi impuls listrik. Dan kemudian lahirlah Global Workspace Theory. Inilah manusia menjadi mengalami pengalaman sadar. Dia bisa melihat gunung, laut, pohon, binatang, dan seterusnya. Namun pada hakikatnya semua berasal dari gelombang. Dan inilah masalahnya, manusia terjebak pada realitas bendawi. Padahal ini adalah ujung dari realitas semesta ini. Bukan hakikat dari semesta, yakni gelombang. Pemirsa, secara sederhana, proses dari gelombang menjadi materi, yakni bagaimana kesadaran memproyeksikan realitas holografik. Bahwa berdasarkan slide yang pertama, semesta ini beroperasi dalam sistem gelombang. Pada kotak pertama ini menjelaskan bagaimana dari gelombang tersebut menjadi titik-titik, yakni lautan gelombang potensi sebagai superposisi dalam hukum medan kuantum yang berisi semua kemungkinan. Ketika kesadaran mengamati pada frekuensi tertentu, gelombang mengunci posisi tersebut pada satu titik koordinat atau piksel realitas. Inilah kemudian menjadi titik-titik. Pada kotak yang kedua, dari titik menjadi garis. Ini terkait gaya dan interaksi. Dari triliunan titik dan energi yang berinteraksi, muncullah gaya-gaya semesta.
seperti gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah. Gaya-gaya ini membentuk garis-garis gaya atau vektor dan menjadi cetak biru materi. Hasil dari interaksi dan gaya alam ini menghasilkan garis-garis gaya yang kemudian menjadi pola interferensi. Berdasarkan pola interferensi ini, maka lahirlah alam hologram, yaitu kesadaran alam 3 dimensi, yakni ketika jaring-jaring energi dibaca oleh panca indera kita, yang semuanya dalam bentuk gelombang, kemudian diterjemahkan oleh otak dalam bentuk input listrik, dan kemudian dikodekan dan terjadi proyeksi dalam sebuah layar lebar. Inilah yang dalam neuroscience disebut dengan Global Workspace Theory, yakni hologram 3 dimensi. Hologram 3 dimensi ini kemudian ditambah dengan 1 dimensi waktu, itulah yang menjadi dunia yang kita diami saat ini. Slide ini dapat disimpulkan bahwa materi menjadi nyata hanya karena indera kita terkunci untuk sepakat pada frekuensi padat tersebut. Analogi hologramnya sama seperti 2 sinar laser yang menciptakan hologram 3 dimensi. Kesadaran menembakkan perhatian ke jaring-jaring gelombang semesta untuk memproyeksikan realitas. Pemirsa, agar pemahaman kita lebih jelas lagi, saya kasih contoh berikut ini bagaimana proses dari gelombang menjadi materi. Dari getaran murni menjadi titik, menjadi garis, menjadi bentuk 2 dimensi, dan menjadi bentuk 3 dimensi. Bahwa yang pertama adalah semua berawal dari gelombang atau getaran, yakni energi murni yang bergerak di alam semesta ini. Kemudian terjadi lokalisasi energi. Gelombang yang diamati oleh kesadaran mengunci posisinya menjadi titik-titik energi yang sangat banyak, sehingga terjadi lokalisasi energi. Dan selanjutnya, titik-titik berinteraksi melalui gaya alam, yakni tarik-menarik, dorong-mendorong, membentuk garis-garis struktur. Inilah terjadi interaksi gaya. Dan garis-garis tersusun membentuk pola atau bidang menjadi gambar 2 dimensi. Sebagaimana gambar 2 dimensi seperti denah atau tampak sebuah rumah. Dan kemudian dari bidang pola 2 dimensi diproyeksikan menjadi bentuk 3 dimensi, yakni panjang, lebar, dan tinggi, yang tampak nyata dan bisa dihuni. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan pentingnya bahwa realitas adalah gelombang yang terkunci oleh pengamat, atau realitas adalah gelombang yang terkunci oleh frekuensi kesadaran. Ini menjadi sangat penting kalau kita sandingkan dengan arsitektur kesadaran semesta, karena ternyata realitas adalah terkait di manakah frekuensi kita itu mengunci sebuah gelombang. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.